Meskipun persekutuan doa pada hari ini masih dalam keadaan virtual, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah pada hari ini. Kiranya puji dan penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tanpa
penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu hanya berasal daripada-Mu saja, dan firman-Mu dapat bertumbuh dan berkembang dalam hidup kami, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita dihimpunkan oleh Tuhan, sekalipun harus secara daring, tetapi kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan doa siswa SMK Kristen Harapan Sejati. Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sekalipun pada saat ini secara daring Engkau menghimpunkan kami bersama dengan siswa dari SMK Kristen Harapan Sejati. Kami hendak merenungkan bersama akan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita yang menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup setiap hari. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang kita renungkan adalah masa depan harus diperjuangkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa depan itu unpredictable. Tidak ada seseorang pun yang bisa tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Paling tidak kita bisa melihat peristiwa di mana para murid Yesus ketika bersama-sama dengan Yesus di atas perahu di Danau Galilea itu. Di tengah perjalanan mereka mengalami angin taufan yang begitu dahsyat. Padahal mereka adalah kebanyakan nelayan, yang artinya sudah familiar dengan kondisi alam di danau itu. Tetapi ketika angin taufan yang begitu dahsyat, itu tidak pernah dipikirkan. Sesuatu peristiwa yang tidak pernah dimengerti. Kenapa itu terjadi? Apalagi ketika mereka bersama dengan Yesus. Satu kondisi unpredictable, tidak bisa diprediksi. Tetapi itulah yang terjadi. Maka itu di dalam kehidupan kita, sekalipun kita bersama dengan Tuhan Yesus, bukan berarti kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Apapun itu. Terlebih lagi di masa pandemi ini, di mana penyebaran virus COVID-19 tidak ada pernah yang bisa mengerti, unpredictable, dan itu berdampak secara global. Berbagai negara di muka bumi ini mengalami persoalan yang sama seperti negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Termasuk juga kita sebagai guru dan siswa. Di dalam proses belajar mengajar pun kita akhirnya terdampak. Kita tidak bisa lagi bersama-sama seperti dulu sebelum masa pandemi. Satu kondisi yang unpredictable. Nah, hidup kita untuk masa depan itu juga unpredictable, saudara. Lalu bagaimana kita harus menjalani? Bagaimana kita harus memperjuangkan masa depan itu? Mari kita belajar daripada firman Tuhan ini. Paling tidak yang pertama, saudara, kita bisa melihat dari peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi angin taufan itu yang akan menenggelamkan perahu mereka. Yang pertama kita bisa belajar
bahwa di dalam segala keadaan, di dalam segala suatu peristiwa yang terjadi, ada divine purpose, ada rancangan ilahi. Saya percaya bahwa ketika Yesus bersama dengan para murid lalu menghadapi kondisi yang sangat unpredictable itu, yang menakutkan, itu Yesus tahu persis apa yang akan terjadi. Tetapi Yesus pada saat itu seolah-olah itu membiarkan. Tetapi lebih tepatnya Yesus mengizinkan peristiwa itu terjadi, supaya rancangan ilahi itu terjadi. Artinya supaya murid-murid itu mengalami sesuatu, bahwa Yesus itu berkuasa atas alam semesta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid mendapati angin taufan itu, mereka ketakutan. Karena apa? Karena mereka sudah mengupayakan supaya air itu tidak masuk banyak di dalam perahu mereka. Karena kalau semakin banyak, itu berarti mereka tenggelam. Kalau mereka tenggelam, itu berarti mereka binasa. Dengan kata lain, ketakutan itu membuat mereka putus asa. Mereka tidak bisa lagi melihat masa depan. Kenapa? Kondisi pada saat itu. Tetapi Yesus ketika dibangunkan oleh mereka, mereka minta tolong. Oh saudara, Yesus bangun. Lalu Yesus menghardik. Angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya apa? Di dalam segala peristiwa, ketika kita mau memperjuangkan masa depan, di dalam rancangan ilahi, yaitu rancangan Tuhan Yesus, di mana kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hidup kita. Murid-murid bersama Yesus di atas perahu. Dan biarlah ini menjadi sebuah gambaran Yesus di dalam perahu hati kita. Maka apapun yang terjadi, biarlah kita datang kepada Dia. Kita datang berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita melibatkan Yesus di dalam segala keadaan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Tuhan Yesus akan bertindak. Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggal diam. Sebab Dia sedang menggenapkan rancangannya di dalam hidup saudara dan kita semua. Sehingga melalui masalah, melalui kesulitan, melalui beban berat hidup ini, kita sedang memperjuangkan masa depan di dalam divine purpose. Rancangan ilahi, di mana tidak ada satu peristiwa yang Tuhan tidak tahu. Tuhan menguasai segala sesuatu, termasuk masalah hidup kita. Maka itu ketika di dalam studi saudara, lalu saudara mengalami kesulitan di masa pandemi ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan turut campur tangan. Tuhan yang akan menolong tepat pada waktunya, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Itulah yang harus kita perjuangkan untuk masa depan kita. Sekalipun kita tidak tahu persis. Mungkin di antara saudara yang secara prestasi saudara biasa-biasa saja. Tidak ada keahlian seperti teman-teman yang lain. Tetapi percayalah, di dalam segala keadaan saudara, ketika saudara melibatkan Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, sebagaimana para murid pada saat itu memperjuangkan masa depan, di dalam divine purpose, maka Tuhan Yesus, Dia akan turun tangan untuk menolong setiap kita. Amin. Yang kedua, saudara, yang perlu kita perjuangkan untuk masa depan adalah, yaitu divine moment. Kalau tadi yang pertama divine purpose, yang kedua adalah divine moment. Artinya apa? Bahwa di dalam segala peristiwa itu Tuhan memberikan kesempatan. Ada kesempatan-kesempatan ilahi yang dinyatakan, yang diberikan, yang dianugerahkan kepada setiap kita. Melalui peristiwa di mana murid-murid Tuhan Yesus unpredictable, tetapi mereka justru melalui peristiwa angin taufan itu ada kesempatan untuk mereka mengenal siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya tokoh agama pada umumnya, seorang guru yang hebat di dalam pengajaran. Bukan hanya Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit, lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat. Tetapi Yesus juga berkuasa atas alam ini.
Sehingga hukum alam pun tunduk di bawah perintah Tuhan Yesus. Jadi di dalam segala peristiwa itu ada divine moment, yaitu kesempatan ilahi, di mana kita diberi waktu untuk menyaksikan bagaimana Tuhanlah yang bertindak, bukan orang lain, bukan orang yang lebih hebat daripada kita yang menolong kita, orang yang lebih kaya yang membantu kita, bukan. Tetapi Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai siswa, tentu saudara mengalami kesulitan tertentu yang berbeda dengan yang dialami oleh para guru, bukan? Tetapi kita sekalian di masa pandemi, walaupun harus daring di dalam proses belajar mengajar, kesulitan banyak yang kita harus hadapi, tetapi kita percaya bahwa itu menjadi sebuah divine moment, di mana kita itu semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin menyandarkan Tuhan, dan kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu. Saudara, ada seorang jemaat yang berprofesi juga sebagai guru. Oh saudara, jemaat ini sederhana. Ya, sekalipun dia bisa mengajar, tetapi ketika harus dengan sistem daring, jemaat ini mengalami kesulitan. Lalu dia sampai menangis. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya ini, supaya saya bisa membuat slide untuk mengajar siswa, supaya siswa ini bisa mengerti apa materi yang sedang saya ajarkan. Karena dia gagap teknologi, saudara. Tetapi justru disitulah ketika dia menangis, Tuhan itu tiba-tiba menggerakkan hati anaknya, untuk anaknya itu membantu. Dan ketika diberi penjelasan, sekali saja diberi tahu oleh anaknya bagaimana cara membuat slide itu, PPT itu, saudara, ibu ini bisa langsung mengerjakan, membuat, langsung muncul ide-ide kreatif, sehingga slide-nya itu ketika ditayangkan, diberikan kepada para siswa, siswa ini bisa menerima dengan baik, bahkan lebih jelas daripada sebelum masa pandemi. Saudara, itu satu bagian sehingga jemaat yang bersaksi ini menjelaskan bahwa sungguh Pak Pendeta, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu tahu apa yang saya gumulkan. Saya ini orang yang sederhana, tetapi Tuhan itu melengkapi saya. Saudara, itu menjadi satu kesaksian bahwa ada divine moment. Justru di tengah masa-masa pandemi ini, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan. Mereka yang terpapar COVID-19, ketika harus isoman, justru mereka mendapatkan dan menerima kasih Tuhan melalui pemeliharaan dan perhatian dari jemaat saudara-saudara seiman yang lain. Saudara, firman Tuhan tadi menceritakan, mengisahkan tentang murid-murid ketika melihat Yesus dengan perintah, angin dan danau itu menjadi teduh, berhenti, diam. Itu semua kekuatan alam itu bisa tunduk. Dan firman Tuhan katakan, angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Satu kondisi yang berbeda, 180 derajat berbeda, saudara. Mengapa? Dari yang kacau menjadi teduh, menjadi tenang. Itu kalau bukan Tuhan yang mencipta alam semesta ini, tidak ada seorang pun yang mampu. Maka itu jikalau kita saat ini percaya kepada Kristus, dan kita sedang memperjuangkan masa depan kita, biarlah kita berjuang sebagaimana para murid Tuhan Yesus. Sekalipun masa depan itu unpredictable, tetapi kita bersama Tuhan yang nyata hidup beserta dengan kita, Immanuel itu. Sehingga kita di dalam segala peristiwa, kita percaya ada divine purpose. Yang kedua, di dalam segala peristiwa, di dalam segala kesulitan, ada divine moment. Sehingga kita percaya masa depan itu ada. Sebagaimana firman Tuhan katakan, masa depan yang penuh pengharapan, yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini.
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa hidup kami ada di dalam divine purpose dan juga di dalam divine moment. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami di dalam segala keadaan. Maka biarlah hidup kami di dalam masa muda kami sebagai siswa. Kami percaya ada masa depan yang harus kami perjuangkan bersama di dalam divine purpose dan juga di dalam divine moment. Maka itu ya Bapa, Engkau memberkati para guru yang ada, supaya kami sebagai lembaga pendidikan Kristen, kami boleh bersama-sama sehati sepikir memperjuangkan masa depan di dalam anugerah Tuhan. Maka itu jika sebentar kami undur diri, kami melanjutkan aktivitas hidup kami sepanjang hari ini, maka biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Cantik.